Halo semua, ketemu lagi dengan saya Bram Krisnadanu ya. Masih di channel saya Code Example ya. Eh, di sini saya akan melanjutkan di video saya sebelumnya, yaitu tentang belajar REST API sederhana menggunakan Node.js, Express.js, dan MongoDB. Oke, di materi sebelumnya ya, di materi yang kedua itu kemarin kita sudah sedikit belajar tentang tipe data, variabel, ya, lalu fungsi. Nah, untuk selanjutnya di sini kita belajar untuk import dan export modul ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau satu file di JavaScript ini disebutnya adalah sebuah modul. Nah, bagaimana ketika kita membuat dua modul, lalu kita bisa memanggilnya di modul yang lain. Nah, itu gunanya import dan export modul ya. Nah, sebenarnya import dan export modul sendiri ada beberapa cara ya. Tapi di sini akan menggunakan cara dengan ditampung dalam variabel lalu menggunakan require ya. Oke, langsung saja. Silahkan teman-teman buka file program yang kemarin, lalu silahkan buat satu folder baru. Di sini saya buat sebagai contoh ya, nama filenya function ya, function modul .js. Nah, untuk ekstensinya JavaScript ini menggunakan .js ya. Nah, di sini sebuah modul ini masih kosong, lalu saya akan buat sebuah fungsi yang nanti akan mengeluarkan nilai nama ya. Lalu bisa kita akses di index. Sini kita menggunakan variabel yang menampung sebuah fungsi ya. Kita buat const get nama ya, get nama ini. Lalu kita butuh karena nanti hasil get namanya ini dinamis, jadi nanti kita perlu menambahkan parameter nama di sini. Maaf, sama dengan di sini kita kasih nama untuk parameternya, lalu kita gunakan arrow function ya. Ini di sini kita akan return namanya. Nanti ketika kita panggil dan console log, dia akan mengeluarkan nama yang sudah kita kirim. Nah, jika begini modul ini belum bisa diimport ya, belum bisa diimport di index. Nah, gimana caranya? Kita harus ekspor dulu. Bisa saja kita ekspor langsung begini, export ya, export const. Nah, ini artinya kita mengekspor sebuah variabel const yang isinya adalah fungsi. Tapi di sini nanti kita akan berulang kali menulis export. Ketika kita ingin buat lagi, kita export lagi. Nah, untuk menurut saya di sini kita lebih mudah untuk langsung ekspor di bawah ya. Mungkin jika ini hanya berisi satu function, kita bisa gunakan langsung ekspor. Tapi ketika banyak, itu menurut saya lebih mudah menggunakan modul ya, modul.export sama dengan objek ya. Objek di sini kita panggil get nama. Oke. Nah, sekarang
kita bisa panggil fungsi ini di index. Caranya gimana? Kita gunakan variabel juga ya, const function modul ya, function modul sama dengan require ya. Nah, require ini nanti kita arahkan ke file function underscore modul. Nah, dia filenya ini sejajar, jadi kita perlu masuk langsung slash function modul ya. Di sini akan muncul ketika kita titik slash, ini artinya kita menuju ke modul function modul ya. Ada pilihannya, ada package JSON dan function modul. Nah, di sini kita pakai yang function modul. Oke, ketika kita kontrol klik, di sini akan mengarah ke modul kita yang di sini. Berarti ini importnya benar ya. Kita menggunakan require. Atau mungkin bisa juga menggunakan import ya, import from. Itu biasanya di TypeScript dan di S6 itu sebenarnya sudah mendukung, tapi di sini kita menggunakan require ya. Nah, cara manggilnya lagi gimana? Kita cukup console.log ya, function modul ya. Kita panggil variabelnya function modul dot, tadi nama fungsinya adalah get nama ya, get nama, lalu dia meminta parameter string. Seandainya kita buat let nama sama dengan Bram, Krishna, dan Yusuf. Nah, lalu kita jalankan di sini adalah nama yang kita masukkan ya, karena tadi ini sebenarnya tidak harus nama ya. Di sini bisa name, karena tadi di sini mintanya nama ya, tapi nama variabel yang dikirim itu tidak harus nama. Jadi di sini dinamis, apapun yang kita kirim akan ditampung di dalam nama, bukan variabel nama yang harus kita kirim. Semoga teman-teman paham ya. Di sini kita kirim adalah name ya. Kita save, lalu kita jalankan dengan node index ya. Nah, dia akan keluar. Nah, ini import kita dari modul function ya, dari file function underscore modul itu berarti berhasil. Oke, ini adalah salah satu cara ekspor dan importnya, dan ini cara pemanggilannya ya. Oke, ini salah satunya. Lalu bisa kita juga pakai yang saya bilang tadi ya, kita langsung ekspor nama fungsinya nih, export dot get nama seandainya ya, kita samakan begini. Nah, ini juga sama ya, kita return nama. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mengekspor ya, ekspor sebuah fungsi get nama ya, yang meminta parameter nama, lalu dia mereturn atau akan mengeluarkan hasil ya, nama. Sekarang kita coba lagi ya. Nah, ini cara manggilnya sama karena nama fungsinya juga sama ya. Kita coba jalankan not index. Nah, hasilnya sama aja. Itu contohnya untuk import dan export modul ya. Oke, lalu saya rasa cukup untuk pengantarnya ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya untuk buat langsung ke project kita ya, membuat REST API sederhana yang nanti isinya kita bakal buat API sederhana tentang toko gitar. Jadi nanti kita bisa ada dua user ya, ada si admin, ada user juga. Nanti si user bakalan registrasi, login ya, admin pun bakalan login. Nah, nanti tugasnya si user sendiri dia bisa
mencari dan membeli produk ya, sedangkan si admin dia bisa menginput barang, kategori, dan melihat transaksi ya. Jadi kita buat sesederhana mungkin, tidak nggak perlu yang sampai lengkap ya. Seenggaknya sudah ada create, read, update, dan delete. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.